Wala tus'alun, kalian tidak akan ditanya amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka lakukan. Ayahnya Aminah ibundanya. Wajib tutup mulut, diam tentang apa-apa perselisihan yang terjadi di antara sahabat. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua bernasab mulia. Bukan mereka ingin menutupi fakta sejarah, bukan. Tapi di dalam peristiwa Karbala tersebut terdapat fitnah yang luar biasa, saudara. Salah kita mempersepsikannya, maka akan salah kita mengambil kesimpulannya. Kalau terpaksa darurat mesti cerita, apa boleh buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama al-fudala wa jami'il hadirin wal mustami'in al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, saya akan mengajak kepada segenap jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, baik yang hadir langsung di majelis ini maupun yang mengikutinya melalui radio atau televisi Rasil, juga radio FVI streaming ataupun yang di Solo. Saya ingin mengajak semua pada hari ini untuk mengkaji satu materi yang sangat urgen, yaitu tentang salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi prinsip Ahlus Sunnah ini banyak. Ada salah satu prinsip khusus berkenaan dengan sahabat Nabi. Jadi di sini kita ingin mengkaji bersama tentang bagaimana sebetulnya pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkenaan dengan sahabat Nabi. Bagaimana definisinya? Apa sikap yang harus kita ambil kepada mereka? Dan apa konsekuensinya kalau kita tidak memegang prinsip ini yang telah ditetapkan oleh para ulama kita sebagai salah satu prinsip penting di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, karena itu hari ini kita akan bicara tentang kaidah khusus tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita mulai yang pertama tentang makna sahabat. Apa makna sahabat? Secara lughatan, bahasa, urfan, adat tradisi, dan syar'an, secara istilah syariat.
Apa makna sahabat menurut bahasa? Apa makna sahabat menurut adat tradisi? Dan apa makna sahabat menurut istilah syariat? Makna sahabat secara bahasa lughatan, sahabah itu bentuk jamak, mufradnya adalah sahib. Ini mustaq min suhbah. Jadi sahabat itu maksudnya pertemanan, perkawanan. Al asal anna suhbah ta'nil mulazama wal mukhalatah wal muasyarah haqiqatan. Jadi dalam makna hakiki yang dimaksud sahabat itu adalah pertemanan, di mana dalam pertemanan itu ada pergaulan, ada saling melayani satu sama lainnya, ada perkenalan, ada interaksi perkawanan dan pertemanan. Itu makna hakiki. Tapi dalam makna majazi ternyata kata suhbah itu boleh juga digunakan ma la yulazim wa la yu'ashir. Bisa juga digunakan untuk hubungan dua pihak yang sebetulnya tidak ada hubungan pertemanan dan perkawanan. Bahkan qad tutlaq 'alal adu. Bahkan kadang-kadang kata sahib atau sahabat itu dalam bahasa Arab itu justru dimaksudkan untuk makna kebalikannya. Dengan kata lain, kata sahabat dalam bahasa Arab maknanya secara hakikat adalah perkawanan atau pertemanan, tapi secara majazi kadang-kadang justru untuk menunjukkan permusuhan. Ini menarik. Buktinya mana? Saudara, buktinya kita lihat saja dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 22. Tatkala Allah berfirman tentang Nabi kepada orang-orang kafir, Allah menyatakan faqala ta'ala wa ma sahibukum bimajnun. Tidaklah sahabat kalian ini gila, tidak. Nah, saya mau tanya, yang disebut sahabat di situ siapa? Nabi. Nabi ini bukan orang gila. Yang menariknya Allah katakan kepada orang kafir, Muhammad ini sahibukum, sahabat kalian. Nah, padahal kita tahu ada orang kafir jadi sahabat Nabi? Enggak ada. Tapi kenapa dalam ayat Al-Quran ini kok Nabi disebut sahabatnya orang kafir, saudara? Ini makna kebalikan, majaz. Ini namanya mana? Majazi. Saya kasih contoh begini. Kita lagi jalan sama teman kita nih di Indonesia nih. Terus teman kita ketemu musuhnya, kita tahu, kita colek. Temen ente tuh suka begitu gak? Suka begitu gak? Maksud kita apa? Temennya apa musuhnya? Musuhnya. Itu kan bahasa dialusin. Nah, dicolek tuh temen ente tuh. Dah maksudnya musuh ente tuh. Dia tahu itu musuh bebuyutan, dibilang temen. Ternyata bukan dalam bahasa Arab saja. Ternyata dalam bahasa Indonesia pun kadang-kadang kata teman ditujukan untuk makna musuh. Nah, ini yang dimaksud majaz. Itu bahasa kiasan. Nah, bukan makna hakikat. Jadi kata sahabat secara bahasa, saudara, itu arti hakikatnya adalah teman atau kawan. Tapi secara kiasan kadang-kadang maksudnya adalah musuh. Sampai di sini jelas tidak? Itu makna bahasa. Makanya jangan kaget, saudara, jangan kaget dengan bahasa ini. Kita tahu kenapa Nabi ketika ada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu minta izin ingin membunuh Abdullah ibn Ubay. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah da'ni an aqta'a ra'sah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala orang ini. Nah, siapa Abdullah ibn Ubay? Ini biangnya munafikin. Tapi apa kata Nabi? Ya Umar, kalau kau bunuh dia, nanti orang-orang akan mengatakan inna Muhammadan yaqtulu ashab, bahwa Muhammad itu membunuh sahabatnya. Dilarang oleh Nabi, jangan. Ini opininya bisa berat.
Nanti orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa, Abdullah ibn Ubay di mata orang udah masuk Islam. Abdullah ibn Ubay di mata orang awam termasuk sahabat Nabi. Nanti dianggap Nabi membunuh sahabat. Jadi jangan kaget. Kalau dalam hadis ini Nabi menyebut Abdullah ibn Ubay si biang munafikin sebagai sahabat dalam makna lugha bahasa. Nah, jadi jangan kaget juga kalau Nabi pernah mengatakan dalam satu hadis sahih bahwa inna fi ashabi ithna asyara munafiqan, bahwa di tengah sahabatku ada 12 orang munafik. Nabi yang ngomong, saudara. Di tengah sahabatku ada 12 orang munafik. Nah, ini sahabat gimana yang dimaksud? Sahabat dalam makna bahasa. Jangankan orang munafik, saudara, orang kafir saja, Abu Jahal, Abu Lahab, Allah nyatakan kepada mereka bahwa Muhammad sahabat mereka. Wa masahibukum bimajnun, tidaklah sahabat kalian ini orang gila. Sahabat yang dimaksud di sini dalam makna bahasa. Sekali lagi, kira-kira jelas tidak? Ini makna bahasa. Nah, sekarang makna urfan. Nah, itu secara adat tradisi dalam pergaulan. Siapa sih yang dimaksud sahabat? Ternyata dalam konteks bahasa Arab, kata sahabat itu tutlak ala man yulazim wa yukhalid wa yu'ashir duna ghairihi. Jadi kata sahabat itu secara urfan, ada tradisi di tengah masyarakat, hanya digunakan untuk makna perkawanan dan pertemanan, tidak digunakan untuk permusuhan. Karena itu sekali lagi saya ulangi, makna sahabat secara bahasa digunakan untuk perkawanan dan permusuhan. Tapi makna sahabat secara adat tradisi masyarakat hanya digunakan untuk perkawanan, tidak digunakan untuk permusuhan. Nah, sekarang yang kita ingin masuk adalah lalu bagaimana makna sahabat secara syar'an, secara syariat, makna terminologi. Ini barusan kita bicara makna etimologi. Sekarang bagaimana makna daripada terminologinya? Nah, mari kita lihat definisi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara syar'an. Nah, secara syar'an, saudara, yang disepakati oleh jumhur ahli hadis, jumhur ulama muhadditsin dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, sahabat itu ialah man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam au sami'ahu au laqiyahu musliman wa mata alal islam. Sahabat itu ialah man ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja. Itu kalau disebut siapa saja, mau perempuan, mau laki, mau dewasa, mau anak-anak, mau orang ningrat, mau budak, mau kaya, mau miskin, mau orang dekat, mau orang jauh, siapapun yang lihat Nabi atau mendengar suara Nabi. Dia nggak lihat Nabi, mungkin karena matanya buta, tapi dia bisa mendengar Nabi. Aulaqiyahu, atau bisa jadi dia nggak bisa lihat Nabi dan nggak dengar juga suara Nabi, tapi dia bertemu dengan Nabi. Saudara, nah, jadi orang yang semacam ini musliman dan dia masuk Islam, dia lihat Nabi atau mendengar Nabi atau bertemu dengan Nabi dan dia memeluk agama Islam. Wa mata alal Islam, dan dia mati tetap beragama Islam, maka itulah yang disebut sahabat Nabi. Tidak peduli derajatnya. Oh, ada yang derajatnya tinggi, ada yang derajatnya rendah, ada yang takwanya luar biasa, ada juga yang suka berbuat kesalahan, saudara. Tidak peduli tentang derajatnya. Siapa saja yang pernah lihat Nabi atau pernah mendengar suara Nabi atau pernah bertemu dengan Nabi, walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sekejap, kalau dia masuk Islam, saat dia
perjumpaannya dengan Nabi dan mati tetap dalam keadaan Islam, dia itulah yang disebut sahabat. Ini definisi ahli hadis. Saya tekankan sekali lagi, ini definisi ahli hadis. Lalu bagaimana dengan ahli usul? Saudara, ahli usul lebih ketat definisinya, saudara. Di antara ahli usul ada yang membuat syarat baru disebut sahabat Nabi. Jadi kata mereka nggak cukup sahabat Nabi cuma lihat, dengar, ketemu, nggak cukup, saudara. Tapi harus ada syarat. Nah, di antara ahli usul menyaratkan tulul mulazamah, mesti panjang perkawanannya dengan Nabi. Sekurang-kurangnya setahun dia duduk dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, belajar kepada Nabi. Setahun itu rutin dia ketemu Nabi, saudara, baru disebut sahabat. Itu menurut sebagian ahli usul. Sebagian lagi mengatakan, saudara, ya baru disebut sahabat kalau dia pernah ikut berperang bersama Nabi. Kalau dia belum pernah ikut perang bersama Nabi, dia nggak bisa disebut sahabat. Sebagian lagi mengatakan, oh, jadi sahabat Nabi syaratnya dia harus ada meriwayatkan hadis dari Nabi, walaupun cuma 1 atau 2 hadis. Kalau dia nggak pernah meriwayatkan hadis, dia bukan sahabat Nabi, walaupun dia ketemu, dia lihat Nabi. Ada lagi ahli usul yang menambahkan syarat. Oh, kalau mau jadi sahabat Nabi, syaratnya dia sudah berusia dewasa ketika ikut ketemu Nabi. Kalau masih anak-anak, dia belum untuk menjadi sahabat Nabi. Jadi kalau kita bicara tentang ahli usul, saudara, ini macam-macam. Mereka ini banyak membuat syarat-syarat, yaitu tentang siapa itu sahabat Nabi. Nah, pertanyaannya, kenapa ahli usul begitu ketat syaratnya ketimbang ahli hadis? Jawabnya sesuai dengan medan ilmu yang mereka geluti. Ahli usul itu dia menggeluti ilmu tentang metodologi penggalian hukum, sehingga setiap harinya dia bergelut dengan sumber hukum. Karena mereka bicara sumber hukum, saudara, maka sahabat yang mereka definisikan ini berkaitan dengan sumber hukum yang mereka bahas. Sehingga oleh karenanya mereka letakkan persyaratan-persyaratan yang ketat supaya yang bersangkutan layak untuk menjadi sumber hukum. Itu yang jadi persoalan. Sementara ulama ahli hadis, medan ilmu yang digeluti itu menyangkut periwayatan hadis, saudara. Periwayatan, yang namanya periwayatan mau dari laki, mau dari perempuan, mau dari dewasa, mau dari anak kecil, nggak ada problem. Cuman soal periwayatan. Oleh karenanya definisi ulama hadis, saudara, lebih gamblang, saudara, lebih longgar dibandingkan definisi ulama usul. Jadi kalau ditanya kenapa terjadi perbedaan, kembali kepada medan ilmu pengetahuan yang digeluti oleh masing-masing pihak, saudara. Bahkan ada lagi kalangan madhab yang mensyaratkan baru disebut sahabat Nabi kalau sudah mengakui wilayah Ahlul Bait, kalau sudah mengakui kepemimpinan Ahlul Bait, kalau dia sudah mengakui bahwa yang paling berhak menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi adalah Ali ibn Abi Thalib dan keturunannya, baru disebut sahabat. Tapi kalau dia tidak mengakui, maka dia belum boleh disebut sahabat. Nah, ini namanya persyaratan. Ada lagi yang kasih syarat. Dia baru disebut sahabat kalau dari mulai masuk Islam sampai dia wafat husnus sirah, sejarah hidupnya bagus, kelakuannya baik. Kalau terbukti dia melakukan kemunkaran atau kemaksiatan, apalagi itu termasuk dosa besar, dia nggak bisa disebut sebagai sahabat. Nah, saudara, kita bisa lihat macam-macam pihak berusaha untuk mendefinisikan sahabat, tapi Ahlus Sunnah tetap tidak bergeming.
bahwa sahabat adalah siapa saja yang melihat Nabi atau mendengarnya atau bertemu dengannya dalam keadaan muslim dan mati tetap sebagai seorang muslim. Titik. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita bahas sedikit, kita kaji, kita diskusikan, saudara. Kenapa Ahlus Sunnah menolak syarat-syarat yang dibuat oleh para ahli usul atau dibuat oleh madhab lain, saudara? Satu, kalau syarat jadi sahabat Nabi harus pernah ikut perang bersama Nabi, maka berapa ribu perempuan-perempuan di zaman Nabi dan orang tua yang gak ikut perang, dan mereka masuk Islam bertemu dengan Nabi. Apa mereka gak bisa disebut sahabat Nabi? Nah, jadi bagi Ahlus Sunnah syarat tersebut mengada-ngada. Itu bisa memecat puluhan ribu sahabat Nabi yang terdiri dari orang tua dan anak-anak serta perempuan yang memang gak diwajibkan jihad dan gak ikut jihad, gak ikut perang bersama Nabi, padahal mereka tetap sahabat. Yang kedua, kalau ada yang mengatakan bahwa sahabat Nabi itu harus ada riwayat hadis dari Nabi, ini juga problem. Kenapa problem? Lalu bagaimana dengan sahabat Nabi yang gugur sebagai syahid sebelum wafatnya Nabi? Seperti Sayyidina Hamzah ibnu Abdul Muttalib, saudara Sayyidus Syuhada. Beliau belum sempat meriwayatkan hadis karena meninggal lebih dulu dari Nabi, saudara. Jadi kalau andai kata sahabat Nabi itu harus meriwayatkan hadis dari Nabi, maka yang jadi sahabat Nabi cuma sahabat yang hidup setelah wafatnya Nabi. Tapi sahabat yang meninggal dunia sebelum Nabi wafat semuanya gugur, bukan sahabat. Makanya bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah syarat ini mengada-ada. Ini bisa memecat banyak pihak yang semestinya jadi sahabat menjadi bukan sahabat, saudara. Baik, yang berikutnya lagi, ada yang mensyaratkan, oh kalau mau jadi sahabat Nabi, saudara, maka dia harus sudah dewasa. Ini juga dibantah oleh Ahlus Sunnah. Nabi punya banyak sahabat kecil. Ada Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Husain. Nabi punya sahabat kecil. Ada Sayyidina Abdullah ibnu Sayyidina Abbas. Apa mereka ini mau dibilang bukan sahabat? Karena salah sahabat dikatakan hanya yang sudah dewasa, berarti Abdullah ibn Abbas, Hasan, Husain, dan anak-anak sahabat yang lainnya yang ditahnik oleh Nabi, yang dipeluk oleh Nabi, yang digendong oleh Nabi, mereka semua bukan sahabat. Makanya bagi Ahlus Sunnah syarat tersebut mengada-ada, ditolak, saudara. Kemudian ada lagi yang memberikan syarat, oh jadi sahabat Nabi itu harus tulul mulazamah, harus panjang pertemanannya dengan Nabi. Nah, ini juga muskil, saudara. Loh, muskilnya kenapa? Gimana dengan pengikut Nabi di Mekah yang baru masuk Islam sudah dibunuh oleh orang kafir? Belum sempat berteman lama sama Nabi, belum sempat bergaul lama dengan Nabi. Saudara, apa mereka mau dibilang bukan sahabat? Mereka udah mengorbankan harta benda, jiwa raga untuk Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana dengan sahabat-sahabat yang baru bertemu Nabi sehari, 2 hari, terus ikut berjihad, terus perang di jalan Allah, kemudian gugur sebagai syahid? Saudara, apa mereka bukan sahabat? Nah, ini yang tadi saya katakan, lagi-lagi bagi Ahlus Sunnah syarat tersebut mengada-ada. Kemudian ada lagi yang mengatakan tadi bahwa syarat jadi sahabat Nabi harus husnus sirah. Sirahnya mesti bagus, saudara. Syarat ini pada prinsipnya bagus, syarat ini bagus, cuma ada problemnya, saudara. Ini nanti menjadi celah, menjadi pintu di mana akan ada orang-orang yang tidak suka kepada sahabat-sahabat tertentu untuk dikorek-korek kesalahannya, saudara. Sahabat kan bukan malaikat, sahabat kan bukan nabi, sahabat itu kan manusia biasa. Semua sahabat punya kekurangan, setiap sahabat ada punya kesalahan.
Kuatirnya kalau syarat ini dimasukkan, nanti ada orang-orang yang gak suka dengan sahabat ini, dikorek-korek tuh kesalahan untuk dibatalkan persahabatannya dengan Nabi. Nanti dia gak suka dengan sahabat yang satunya lagi, dia korek-korek tuh kejelekannya untuk dibatalkan, yaitu daripada persahabatannya dengan Nabi. Ini berbahaya. Yang satu dukung sahabat A, nggak suka dengan sahabat B. Yang satu dukung sahabat B, nggak suka dengan sahabat A. Mereka yang nggak suka ngorek-ngorek kesalahan. Ini bisa menimbulkan su'ul adab, ini bisa menimbulkan su'udzon, dan ini bisa menjadi pintu fitnah. Siapa yang jamin mereka nggak korek-korek kesalahan sahabat, saudara? Faktanya sampai hari ini berapa banyak pihak yang korek-korek kesalahan sahabat, saudara? Makanya ulama-ulama ahlus sunnah, saudara, dari 1000 tahun lalu lebih itu mereka udah pikirkan, saudara. Ini mesti ditutup, ini celah. Ini kalau dibuka ini celah, nanti ada pihak-pihak tertentu dia korek-korek kesalahan sahabat Nabi untuk membatalkan persahabatan yang bersangkutan dengan Nabi. Oleh karenanya syarat ini juga ditolak oleh ahlus sunnah wal jamaah, khususnya dari kalangan ulama hadis, saudara. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Baik, kemudian ada madhab di luar ahlus sunnah yang memberikan syarat baru disebut sahabat Nabi kalau mengakui kekhilafahan Ali dan keluarganya dan keturunannya. Kalau tidak mengakui kekhilafahan Ali dan anak keturunannya, maka dia bukan sahabat. Ini lebih berbahaya lagi, saudara. Kenapa? Sebab kalau syarat ini diterima, orang diharuskan menerima bahwa setelah Nabi wafat yang berhak menjadi khalifah hanya Ali. Sahabat yang lain tidak berhak, berarti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seluruh muhajirin dan ansor yang membaiat mereka itu berarti dianggap tidak mengakui kekhilafahan Ali, saudara. Kalau mereka dianggap tidak mengakui khilafah Ali, berarti mereka semua bukan sahabat Nabi. Dan ini berbahaya. Nanti mereka caci maki Abu Bakar Umar. Ah, ini Abu Bakar Umar perampas kekhilafahan, perampas daripada kekuasaan. Nanti kalau kita tegur, saudara, kau jangan hina. Kau jangan hina Abu Bakar, itu sahabat Nabi. Kau nggak boleh hina sahabat. Apa mereka jawab? Kami nggak hina sahabat Nabi. Nah itu kau hina Abu Bakar. Abu Bakar bukan sahabat. Itu mereka jawab, saudara. Kami nggak hina sahabat Nabi. Kami cinta sahabat Nabi. Kami hormati sahabat Nabi. Lalu kenapa kau hina Abu Bakar Umar? Abu Bakar Umar bukan sahabat. Loh, kau bukan sahabat. Yang namanya sahabat mengakui wilayat Ali. Abu Bakar Umar nggak mengakui wilayat Ali. Berarti Abu Bakar Umar bukan sahabat. Hati-hati, saudara. Ulama-ulama kita sejak 1000 tahun lebih dia udah hitung itu semua, saudara. Jadi nggak main-main untuk bicara definisi, saudara. Ini definisi, ini penting. Kita sebelum belajar toharo, saudara, apa syaratnya, apa rukunnya, bicara definisi dulu. Sebelum kita belajar sholat, soal rukun dan syaratnya, bicara definisi dulu, saudara. Makanya sebelum kita bicara sahabat, saudara, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan mereka, wajib kita clearkan dulu di tingkat definisi, saudara. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, jadi para ulama ahlus sunnah sejak zaman yang begitu lama sudah bisa memperhitungkan untuk menutup semua celah yang bisa merendahkan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita lanjutkan sampai di sini jelas tidak? Alhamdulillah. Baik, saudara. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa definisi sahabat Nabi yang disepakati oleh jumhur ahli hadis ahlus sunnah wal jamaah kok lebih populer, lebih masyhur di seluruh dunia Islam sampai di tingkat anak-anak ketimbang definisi yang diuraikan oleh para ulama ahli usul? Kenapa? Kok ini yang populer? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan definisi ulama hadis tentang sahabat
lebih masyhur, lebih populer, lebih dikenal oleh hampir seluruh umat Islam, saudara, di semua penjuru dunia ketimbang definisi yang diperkenalkan oleh para ulama ahli usul. Jawabnya, mari kita perhatikan keunggulan definisi tersebut, saudara. Keunggulan definisi ahli hadis tentang sahabat. Yang pertama, definisi tersebut tersosialisasi lebih luas melalui kitab hadis. Maksudnya begini, saudara, ada kitab usul, ada kitab hadis. Banyak ulama mengarang kitab usul, banyak ulama mengarang kitab hadis. Dari dua jenis buku ini, yang paling banyak dibaca oleh umat Islam adalah buku hadis. Sedangkan buku usul jarang dibaca oleh orang awam, saudara. Yang membaca kitab usul hanya kalangan tertentu dari kalangan cendekiawan, intelektual, para kiai, para ulama, para guru. Orang awam buru-buru baca, lihat judulnya aja serem, saudara. Nah, sebab ini memang ilmu ngejelimet, bukan ilmu mudah, saudara. Jarang dibaca umat. Sedangkan buku hadis ini kayak kacang goreng. Maksudnya kayak kacang goreng, umat di mana-mana baca, saudara. Kenapa? Karena memang lihat dari judulnya akrab, saudara. Kemudian juga dibacanya mudah, dipahaminya juga mudah. Sampai orang awam di mana-mana mereka lebih sering baca kitab-kitab hadis ketimbang kitab-kitab usul. Begitu juga di majelis-majelis, di pesantren, di majelis taklim, di mana-mana tempat, saudara, pengajian-pengajian umum yang dibuka untuk masyarakat awam, itu umumnya yang dibaca kitab-kitab hadis, saudara. Ada kitab Arba'in Nawawiyah, ada kitab Riyadus Shalihin. Kadang-kadang dia baca Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Nah, karena ilmu hadis lebih banyak dikaji ketimbang ilmu usul, akhirnya definisi ulama hadis tentang sahabat lebih populer dibandingkan dengan definisi para ahli ulama usul. Kira-kira jelas tidak? Maka itu saya mau tanya, kalau begitu wajar gak definisi ahli hadis lebih terkenal? Wajar. Kenapa? Tersosialisasi sampai ke bawah, sampai ke tingkat anak-anak, saudara. Nah, yang kedua, definisi ini mudah dihafal, nggak panjang-panjang, saudara. Siapa itu sahabat Nabi? Siapa saja yang pernah ketemu Nabi, masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Titik. Anak kecil juga bisa hafal, saudara. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, anak kecil bisa ngapal. Karena dia mudah dihafal, dia lebih terkenal. Beda dengan definisi para ulama ahli usul, ngejelimet, dicantumin semua syarat, saudara. Nah, ini yang membuat definisi ahli hadis lebih terkenal daripada definisi ahli usul. Bukan itu saja, yang ketiga. Yang ketiga keunggulannya adalah definisi ini mudah dijadikan alat untuk mendeteksi pengenalan terhadap sahabat. Dengan definisi ini, saudara, orang kenal sahabat itu gampang. Siapa itu sahabat? Pokoknya yang pernah ketemu Nabi, saudara, dia masuk Islam, dia meninggal dunia dalam keadaan Islam, dia sahabat. Nggak peduli mau dia itu perempuan, mau laki, mau besar, mau kecil, mau dewasa, mau anak-anak, mau orang kaya, mau orang miskin. Ini deteksinya gampang. Ini mendeteksi di sejarahnya mudah, saudara. Mengenali sahabat nggak rumit. Tapi kalau definisinya, sahabat itu harus meriwayatkan hadis dari Nabi walaupun hanya satu. Ini resikonya, kita mesti buka semua kitab hadis, saudara. Mana sahabat yang meriwayatkan hadis? Mana sahabat yang tidak meriwayatkan hadis? Kita mesti koreksi, kita mesti periksa. Ini pekerjaan gak mudah. Orang awam gak bisa lakukan itu, saudara.
hanya para ulama yang mampu melakukannya. Dan gak semua ulama bisa melakukan itu saudara. Hanya ulama yang mutqin di dalam ilmu hadis saudara. Nah makanya saya katakan tadi saudara, kenapa definisi ini terkenal sampai di kalangan orang awam? Karena mudah untuk dijadikan pendeteksi mana sahabat dan mana bukan sahabat. Enggak ngejelimet untuk mengenali sahabat saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah jadi itu dengan kata lain yang keempat saudara, fleksibel dalam penerapan. Jadi tatbik kaidahnya itu gampang. Siapa itu sahabat? Ya periksa aja, dia pernah lihat Nabi gak? Atau dia pernah dengar Nabi gak? Dia ketemu Nabi gak? Oh enggak pernah, ya bukan sahabat, selesai. Oh dia pernah ketemu, ya sahabat. Oh dia pernah lihat, ya sahabat. Oh dia pernah dengar, ya sahabat. Oh dia nggak pernah lihat, dia nggak pernah dengar, karena matanya nggak lihat, telinganya tuli tidak mendengar, tapi dia ketemu sama Nabi, ya sahabat. Jadi mudah, tatbikul kaidah itu mudah, simpel, sudah. Nah, tidak, yaitu ngejelimet penerapannya. Dan yang kelima yang nggak boleh kita lupa dari segi syumuliyah, yaitu komprehensif dalam cakupan. Maksudnya saudara, andai kata sahabat Nabi itu hanya mereka yang pernah ikut perang dengan Nabi, mungkin sahabat Nabi hanya ada 1000 orang tidak lebih. Sementara puluhan ribu yang lainnya bukan sahabat Nabi. Andai kata yang namanya sahabat Nabi itu saudara hanya mereka yang meriwayatkan hadis dari Nabi, berapa puluh ribu sahabat yang meninggal dunia sebelum Nabi wafat yang tidak pernah meriwayatkan hadis dari Nabi. Nah, artinya apa saudara? Artinya banyak pihak yang sebetulnya menjadi sahabat Nabi gugur batal persahabatannya hanya gara-gara syarat di dalam definisi. Berbeda dengan definisi ahli hadis. Kalau definisinya siapa yang pernah lihat atau ketemu atau dengar Nabi masuk Islam, mati dalam keadaan Islam saudara, maka cakupannya lebih luas. Yang meninggal sebelum wafat Nabi atau setelah wafat Nabi saudara, mau ikut perang, nggak ikut perang, mau dia itu meriwayatkan hadis, nggak ikut meriwayatkan hadis, semuanya masuk sebagai sahabat Nabi. Dan lebih bahaya lagi, kalau sahabat Nabi itu hanya yang mengakui Ali sebagai khalifah setelah Nabi. Kalau ini yang jadi definisi, maka saudara, semua sahabat termasuk Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muhajirin dan Ansor yang mendukung mereka menjadi khulafa, mereka semua batal persahabatannya saudara. Akibatnya nanti sahabat Nabi cuma 10 orang atau cuma 15 orang saudara, berbahaya sekali. Nah, tapi kalau ini saudara komprehensif dalam cakupan, luas nih, merata. Semuanya sahabat Nabi saudara, yang pernah lihat Nabi atau dengar Nabi atau ketemu Nabi, dia masuk Islam dan dia mati dalam keadaan Islam. Siapapun dia saudara, siapapun dia, apakah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Muawiyah, saudara Amr ibn As dan lain sebagainya, semua termasuk dari kalangan sahabat Nabi. Walaupun derajat takwa mereka berbeda-beda, kedekatan mereka dengan Nabi berbeda-beda, keutamaan mereka berbeda-beda, tapi tetap selama mereka memenuhi syarat pernah lihat Nabi atau dengar suara Nabi atau pernah bertemu Nabi, masuk Islam di hadapan Nabi dan mati dalam keadaan Islam, maka mereka semua adalah sahabat. Sampai di sini jelas tidak? Baik, saudara. Yang keenam saudara, kenapa definisi ini banyak digandrungi oleh ulama, digandrungi oleh para dai, digandrungi oleh para ustadz, digandrungi oleh umat Islam di mana-mana negeri saudara. Bukan hanya karena mudah dihafal, bukan hanya karena mudah mengenali sahabat, bukan hanya karena fleksibel dalam penerapan, bukan hanya komprehensif dalam cakupan, tapi juga menjaga husnudzon terhadap para sahabat Nabi saudara.
Jadi nggak perlu pakai ngorek-ngorek kesalahannya. Pokoknya kalau dia udah ketemu Nabi atau dengar suara Nabi atau lihat Nabi, dia masuk Islam, meninggal dunia dalam Islam, cukup dia sahabat. Nggak usah dikorek kesalahannya, nggak usah dikorek kebobrokannya, cukup. Jadi kita diajarkan dengan definisi ini untuk selalu dan selalu husnudzon kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada yang protes, tapi ada kekurangan dari definisi ini. Apa kekurangannya? Definisi ini masih mencakup orang-orang munafik. Jadi kekurangan definisi ahli hadis yang diprotes oleh ahli usul, orang-orang munafik masuk. Orang-orang munafik masuk dalam definisi. Karena dalam definisi tidak ada husnus sirah, tidak ada berkelakuan baik. Sementara kalau husnus sirah itu dimasukkan, saudara, yang dikhawatirkan oleh ahlus sunnah bukan hanya si munafik yang dikeluarkan dari sahabat, tapi sahabat-sahabat baik yang gak disukai oleh suatu kelompok. Kelompok tersebut akan cari-cari salah, cari-cari sebab untuk menuduhnya munafik. Nah, ini jadi satu problem dilematis, saudara. Nah, bagaimana menjawabnya, saudara? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingatkan bahwa para sahabat Nabi memang bukan malaikat, mereka bukan rasul, mereka tidak maksum, mereka semua punya kesalahan. Dan Ahlus Sunnah tidak menolak, memang di kalangan yang disebut sahabat, sebagaimana ada dalam hadis Nabi, fi ashabi ithna asyar munafiqan, di antara tengah-tengah sahabatku ada 12 munafik. Kita tidak ingkari itu hadis. Tapi jangan lupa untuk mendeteksi siapa munafik, siapa bukan munafik, ini bukan perkara mudah, saudara. Sebab ini urusan batin. Orang munafik itu zahirnya Islam. Orang munafik itu menunjukkan iman, tapi batinnya dia kufur terhadap Islam. Nggak ada yang bisa mendeteksi kecuali Allah, saudara. Nah, kalau cuma Allah yang mendeteksi itu, bagaimana bisa kita masukin dalam definisi? Karena kalau kita masukkan dalam definisi, berarti kita sudah memasukkan sesuatu yang kita tidak bisa mendeteksinya, saudara. Itu urusan hati, urusan qalb. Makanya ada yang menarik, saudara. Seorang sahabat melihat ada sahabat lain dikasih tahu oleh Nabi siapa saja orang-orang munafik, saudara. Tapi Nabi kasih amanat sama dia, kau jangan kasih tahu yang lain. Nabi kasih tahu dia si A, si B, si C, ini munafik. Tapi Nabi nggak umumin, saudara. Nabi nggak umumin di masyarakat. Tapi ada sahabat yang dikasih tahu. Nah, terus sahabat yang lain dia intip tuh sahabat yang tahu. Jadi kalau di Madinah ada yang meninggal dunia, pokoknya dia hanya mau ikut sholat. Kalau sahabat yang tahu tadi ikut sholat, saudara. Kalau dia ikut sholat, baru ikut sholat, berarti bukan munafik. Tapi kalau yang barusan nggak ikut sholat, dia nggak mau ikut sholat, saudara. Nah, berarti ini jangan-jangan munafik yang dikabarkan Nabi, saudara. Artinya apa? Untuk mendeteksi seseorang itu munafik atau bukan munafik, yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Kita ini hanya bisa tahu dari indikasi, dari ciri-ciri, dari tanda-tanda, saudara. Ya, kita bisa lihat bagaimana tanda-tanda munafik. Tapi hati-hati. Kadang-kadang di antara kita ini punya parameter yang berbeda, punya niatan yang berbeda. Kita pengen keluarin munafik jangan jadi sahabat Nabi. Tahu-tahu yang benci sama Sayyidina Abu Bakar, dia bilang Abu Bakar bukan sahabat. Kenapa? Munafik. Sayyidina Umar bukan sahabat. Kenapa? Munafik. Begitu gampangnya nanti mereka memberikan label munafik kepada sahabat yang tidak disukainya, saudara. Dan ini bagi Ahlus Sunnah berbahaya. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Baik. Ada lagi jawaban yang berikut dari Ahlus Sunnah. Yang Nabi kasih kabar kan 12 munafik. Sahabat Nabi ini ada 100.000 lebih. Yang munafik 12 orang. Saya mau tanya, 12 orang dari 100.000 lebih banyak apa sedikit? Banyak apa jarang? Banyak apa segelintir? Nah, saudara, di tengah-tengah yaitu kaidah
Ada kaidah yang berbunyi an-nadir kal ma'dum. Jarang itu sama dengan tidak ada. Jarang itu dianggap tidak ada, saudara. Kalau yang munafik sekedar 12 orang, anggap nggak ada, saudara. Lagi pula kita nggak tahu siapa 12 orang tadi, saudara. Abaikan saja, sehingga adanya segelintir oknum, tanda kutip yang disebut sahabat, tanda kutip yang dianggap munafik, saudara, sama sekali tidak menggugurkan definisi yang telah ditetapkan oleh ulama ahli hadis. Kenapa, saudara? Karena jarangnya yang munafik tersebut di tengah-tengah kalangan para sahabat Nabi. Itu jawaban yang kedua, saudara. Jawaban yang ketiga, saudara, tadi sudah kita sebutkan, saudara. Ya, orang munafik sekalipun kalau dia ketemu Nabi, dia masuk Islam di depan Nabi, zahirnya meninggalnya secara Islam, secara zahir, saudara, dia sahabat. Makanya Nabi mengatakan pada saat Sayyidina Umar minta izin untuk membunuh Abdullah ibn Ubay, kata Nabi, nanti orang akan mengatakan aku membunuh sahabatku ya Umar. Jadi secara bahasa tetap mereka itu adalah sahabat Nabi. Tapi tentu secara istilah tidak sekali-kali yang munafik, saudara, layak untuk dimasukkan dalam kategori sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi itu alasan Ahlus Sunnah. Sebetulnya itu syarat bagus. Sahabat Nabi adalah yang pernah lihat Nabi atau dengar Nabi atau ketemu Nabi, masuk Islam, mati dalam keadaan Islam, dan dia tidak munafik. Sebetulnya kalau ditambah tidak munafik bagus, saudara. Cuma bahayanya itu tadi yang kita katakan tuh, bahayanya nanti ada satu pihak nggak suka satu sahabat dimasukin, nah, dia munafik, jadi bukan sahabat. Ini yang dikunci oleh Ahlus Sunnah, saudara. Tutup. Jadi madaratnya lebih besar daripada manfaat kalau syarat tersebut dicantumkan. Tapi para ulama sudah sepaham, saudara, tentu orang munafik pada prinsipnya tidak layak untuk dijadikan sahabat Nabi. Baik, sampai di sini saya tanya sekali lagi, semua jelas? Paham? Nah, jadi sekali lagi, menurut Ahlus Sunnah sahabat Nabi ialah man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam au sami'ahu au laqiyahu musliman wa mata alal Islam. Nah, sementara ahli usul meletakkan aneka ragam syarat, tapi semua syarat tersebut ditolak oleh ulama ahli hadis. Dan alhamdulillah definisi ahli hadis sampai hari ini itu yang paling populer, itu yang paling masyhur, bahkan hampir-hampir sudah menjadi kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Nah, itulah bagian daripada keunggulan definisi ahli hadis. Setelah kita bicara definisi, baru kita masuk ke inti pelajaran kita tentang kaidah sahabat. Ini judul pelajaran kita. Ada 5 kaidah khusus tentang sahabat Nabi. Yang catat, jangan lupa untuk dicatat pelajaran ini. Jangan sampai tidak dicatat, karena pelajaran ini sangat penting, saudara. Baik, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, kaidah tentang sahabat berbunyi karamatus sahabah sabitatun bidalilin qat'iyyin. Artinya kemuliaan sahabat itu ditetapkan dengan dalil qat'i. Artinya dalil qat'i, dalil yang pasti benar, mutlak benar, mustahil salah. Karena sangat prinsip dan mendasar. Tidak boleh ditolak atau dilanggar oleh siapapun yang mengaku beriman, saudara. Nah, kenapa disebutkan kemuliaan sahabat itu ditetapkan dengan dalil qat'i? Kita bisa lihat, saudara,
dalam surat At-Taubah ayat 100. Saudara, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, faqala ta'ala as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Shadaqallahul azim. Luar biasa saudara. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, saudara, ayat ini qat'iyatus subut. Secara subut dia mutawatir karena ayat Al-Quran sehingga bersifat qat'i. Dan ayat ini qat'iyatud dilalah. Kenapa qat'iyatud dilalah? Karena semua ulama ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini menyebutkan tentang bagaimana Allah ridho kepada muhajirin dan ansor serta mereka yang mengikuti muhajirin dan ansor. Allah yang menyebutkan as-sabiqunal awwalun, generasi pertama dulu dari kalangan muslimin. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin dan ansor. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka-mereka yang mengikuti muhajirin dan ansor bi ihsan, dengan ihsan, dengan kebaikan. Apa Allah nyatakan? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka juga ridho kepada Allah. Subhanallah. Saya mau tanya, ini firman siapa? Jawab yang kompak, ini firman siapa? Firman Allah ini saudara mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Baik, saya mau tanya, yang Allah ridho dalam ayat ini siapa? Muhajirin dan ansor. Muhajirin ansor itu sahabat Nabi, saudara. Allah nyatakan Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada mereka. Allah tidak berikan pengecualian, saudara. Semua muhajirin, semua ansor, Allah ridho kepada mereka. Itu kalau sudah dikatakan ridho, saudara, berarti Allah udah jamin kesalahan-kesalahan mereka, saudara, yang besar, yang kecil, yang pernah mereka lakukan, Allah maafkan. Allah limpahkan rahmat dan makfirahnya. Andai kata dari kalangan mereka, saudara, dari kalangan muhajirin dan ansor, saudara, ada orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang yang bejat akhlak, orang-orang yang saudara merusak agama, tidak nantinya Allah memberikan pernyataan Allah ridho kepada mereka, saudara. Nah, karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, jika ada orang mengatakan muhajirin dan ansor itu saudara pendosa besar, muhajirin dan ansor itu brengsek, muhajirin dan ansor itu saudara orang-orang yang bejat akhlak, maka orang tersebut sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah murtad, kafir, keluar dari Islam, saudara. Nggak ada perbedaan, saudara. Hati-hati. Siapa yang menggeneralisir semua sahabat jelek, semua sahabat brengsek, semua sahabat nggak beres, semua sahabat itu orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, orang tersebut murtad, keluar dari Islam, kafir. Nah, jadi jangan main-main soal sahabat, saudara. Ini prinsip pertama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira jelas tidak? Nah, terus muncul pertanyaan, lalu bagaimana kalau ada kelompok yang dia tidak menghina semua sahabat, tapi dia menghina beberapa gelintir sahabat, 1-2 sahabat yang dia hina, yang dia lecehkan, saudara? Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan orang tersebut fasik, dhal, mudil. Orang tersebut fasik, sesat dan menyesatkan, tapi tidak boleh kita keluarkan dari wilayah Islam. Dengan kata lain, jangan dikafirkan. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekali lagi, saudara, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, barang siapa yang menggeneralisir, menghina semua sahabat, orang tersebut murtad, kafir, keluar dari Islam. Tapi barang siapa yang mengkritisi beberapa oknum sahabat dengan dalil, saudara, yang menurut dia itu dalil benar, saudara,
maka orang tersebut dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah perlu diluruskan, perlu disadarkan, diinsafkan, jangan dikafirkan. Nah, ini yang perlu kita ketahui, saudara. Nah, baik. Selanjutnya, kaidah yang kedua. Karena kemuliaan sahabat ditetapkan dengan dalil qat'i, Ahlus Sunnah juga sepakat wujub hubbis sahabah wa hurmatu sabbihim. Wajib mencintai sahabat dan haram mencerca mereka, saudara. Nah, ini Ahlus Sunnah sepakat, nggak ada Ahlus Sunnah berbeda dalam soal ini, saudara. Wajib mencintai sahabat, mau sahabat besar, sahabat kecil, sahabat yang derajatnya tinggi, yang derajatnya rendah, wajib untuk mencintai sahabat dan haram untuk membenci mereka, saudara. Ini prinsip kedua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka itu Nabi pernah berkata, saudara, dalam satu hadisnya, di mana beliau nyatakan la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencerca seorang pun dari sahabatku. Fa inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kalian, siapapun di antara anda semua, lau anfaqa mithla uhudin dhahaban, jika engkau berinfak, bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Anda ini yang bukan sahabat, sedekah emas sebesar gunung Uhud. Apa kata Nabi? Ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Maka sedekah Anda tadi tetap nggak bisa mengimbangi sedekahnya para sahabat, walaupun hanya segenggam makanan pokok, saudara. Segenggam gandum. Kita emas segunung Uhud, mereka sedekah segenggam gandum, nggak bisa kita tandingi. Wala nasifah, bahkan setengah genggam pun nggak bisa kita tandingi, saudara. Kenapa? Sebab perjuangan sahabat dulu di masa-masa awal Islam, mereka mengorbankan harta benda mereka, jiwa raga mereka. Mereka korbankan seluruh hidup mereka hanya untuk Allah dan Rasulnya, saudara. Jadi jangan kaget kalau dosa mereka dimaafkan oleh Allah, kesalahan mereka dimaklumi oleh Allah, saudara. Dosa mereka luar biasa buat nabinya. Terus kita yang baru datang sekarang, yang amal kita nggak bisa nandingi mereka, terus mau korek-korek kesalahan mereka, terus mau korek-korek kejelekan mereka, terus mau korek-korek yaitu daripada kekurangan mereka. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, jangan coba-coba korek kesalahan mereka yang Allah sudah tutup mereka punya kesalahan. Allah sudah maafkan mereka punya kesalahan. Allah sudah jamin mereka dapat ridhonya. Kok Allah sudah jamin, Allah kasih ridho kepada mereka, kita mau korek-korek kesalahan mereka, saudara? Apa kita mau protes ridho Allah? Apa kita mau protes putusan Allah? Apa kita mau protes ketetapan Allah? Hati-hati, saudara, hati-hati. Ya, sahabat ada yang berbuat salah, betul. Sahabat ada yang berbuat dosa, betul. Betul, saudara. Mereka bukan malaikat, mereka bukan nabi, mereka tidak maksum. Ya, sahabat bertingkat-tingkat. Ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah, saudara. Tapi ingat, sejelek-jeleknya sahabat, saudara, selemah-lemahnya iman sahabat, tetap mereka lebih utama daripada umat yang datang sesudahnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi prinsip Ahlus Sunnah tegas kalau soal sahabat. Enggak ada kompromi, saudara. Hati-hati, hati-hati soal sahabat ini. Jangan sampai iman kita gugur atau batal gara-gara kita suul adab, kita kurang ajar terhadap para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung yang ketiga, saudara. Yang ketiga, ini yang paling menarik dalam ilmu hadis, saudara. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya ulama ahli hadis, sepakat bahwa as-sahabah kulluhum udul. Sahabat semuanya adil. Tidak ada sahabat yang tidak adil.
Pertanyaannya, mal murad bil adalah, apa yang dimaksud dengan adil? Jangan salah paham. Yang dimaksud adil bukan berarti mereka maksum, bukan saudara. Itu salah paham. Kalau ada yang bilang nih Ahlus Sunnah memaksumkan sahabat, itu fitnah saudara. Yang dimaksud adil saudara sama dengan adil syarat menjadi wali dan saksi nikah. Wali nikah itu harus adil, saksi nikah itu syaratnya harus adil. Apa maksud adil saudara? Maksudnya dia tidak berbuat dosa secara terbuka di hadapan orang lain. Nah, jadi kalaupun dia punya dosa diumpet-umpetin saudara. Enggak, dia enggak terang-terangan bikin dosa kemana-mana. Itu yang dimaksud adil. Kalau wali nikah, dia tidak nenggak minuman keras, dia tidak berjudi, dia tidak berzina, dia tidak meninggalkan sholat saudara. Di mata kita dia sholat, dia puasa, dia tidak judi, cukup dia adil, boleh jadi wali nikah saudara. Begitu juga yang jadi saksi, syaratnya adil. Apa adil sebagai saksi dalam pernikahan saudara? Itu tadi, di mata kita saudara dia tidak judi, dia tidak berzina saudara, dia tidak meninggalkan sholat, dia tidak menenggak minuman keras. Enggak, di mata kita yang kita lihat dia orang baik, itu disebut adil. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi adil itu bukan berarti maksum, bukan berarti nggak ada dosa. Nah, kalau syarat wali nikah nggak ada dosa, siapa yang bisa jadi wali nikah di antara kita? Kalau syarat saksi itu nggak ada dosa adilnya, siapa yang boleh jadi saksi nikah saudara? Jadi maksudnya adil, nah tidak terang-terangan berbuat maksiat. Kalaupun dia buat maksiat urusan dia sama Allah, yang orang lain nggak tahu diumpetin maksiatnya saudara. Malu dia kalau orang lain tahu saudara. Cukup, itu disebut adil. Artinya yang saya ingin garis bawahi, adil saudara tidak zalim, adil tidak terang-terangan berbuat maksiat. Nah sekarang kita kembali ke kaidah sahabat. Lalu kalau untuk sahabat apa yang dimaksud adil saudara? As-sahabah kulluhum udul. Semua sahabat adalah adil. Yang dimaksud adil di sini bahwa semua sahabat Nabi tanpa terkecuali dari derajat yang paling tinggi sampai derajat yang paling rendah, tidak ada satupun yang berbohong atas nama Nabi. Catat ini. Enggak ada sahabat yang berbohong atas nama Nabi saudara. Enggak ada. Walaupun mereka dengan mereka terkadang ada perselisihan, ada pertikaian. Walaupun di antara sahabat terkadang ada melakukan kesalahan, melakukan satu kemunkaran saudara. Tapi urusan berbohong atas nama Nabi, memasukkan hadis, tidak pernah terjadi di dalam diri seorang sahabat yang manapun saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Enggak ada. Kalau ada yang mengatakan sahabat berbohong, hat burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan dong, bohongnya yang mana? Oh, ada yang ngomong begini, Abu Hurairah pembohong itu. Bohongnya di mana? Apa dia bilang? Saudara, Abu Hurairah itu sudah ngarang-ngarang hadis soal lalat, dia bilang. Jadi kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi bersabda, kata Nabi, idza waqa'adz dzubab fi ina'i ahadikum, kalau ada lalat jatuh di salah satu bejana minuman kalian, kata Nabi apa? Falyughmishu, masukin tuh lalat, celepin tuh lalat. Nah, kenapa? Fa inna fi ahdah janahaihi daun wal akhar dawa. Karena kata Nabi, saudara, di salah satu sayapnya ada racun, di sayap yang lainnya ada penawarnya saudara. Itu riwayat dari Abu Hurairah. Jadi mereka bilang ini bohong. Loh, kenapa bohong? Satu, kata mereka, faktanya lalat itu kan binatang kotor, mainnya di kotoran, di sampah, di bangke. Nah, terus jatuh ke air kita, itu bawa kuman, itu bawa bakteri. Dari mana dia bawa obat? Yang kedua,
Ditanya, lalu kenapa Abu Hurairah harus membohong? Kata mereka, sebab Abu Hurairah tuh miskin. Makannya dari belas kasih orang. Tinggalnya di Sufah, dekat masjid Nabi. Ada sisa-sisa makanan dari Nabi, dia yang makan. Ada sisa-sisa makanan dari sahabat, dia yang makan. Ini Abu Hurairah kata dia orang miskin. Karena orang miskin makannya dari sisa makanan orang, makanannya sering kotor, banyak laler. Nah karena banyak laler, orang protes, kenapa kamu makan banyak laler? Ya karang tuh hadis. Ini ada yang bicara begini saudara, ngarang kitab, ada kitabnya. Seolah-olah ilmiah saudara. Dia hina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia katakan Abu Hurairah pendusta. Baik saudara, mari kita lihat. Hinaan ini datang dari mereka-mereka yang benci kepada sahabat Nabi. Datang dari mereka-mereka yang benci kepada Abu Hurairah. Saudara, sekarang mari kita lihat saudara, apa betul Abu Hurairah membohong? Mari kita buktikan. Di tahun 1980-an, saudara, satu tim ahli dibentuk melakukan penelitian di King Abdul Aziz University Saudi Arabia, bekerja sama dengan pusat penelitian di salah satu universitas di Jerman, saudara. Mereka mengumpulkan ribuan laler, bukan satu dua saudara, dari aneka jenis laler. Kemudian mereka buat satu air yang sudah sangat steril dalam satu tabung, tidak ada bakteri, tidak ada kuman saudara. Kemudian laler tersebut satu persatu mereka uji saudara. Satu mereka celupkan yaitu sayapnya. Setelah itu mereka lihat lagi dengan mikroskop bagaimana itu daripada airnya saudara. Jadi begitu mereka lihat air tersebut yang tadinya netral, yang tadinya bersih, yang tadinya tidak ada kuman, begitu dicelupin satu sayap lalat langsung berkuman saudara, ada bakteri. Setelah itu saudara, mereka celupkan lagi satu sayap yang lainnya saudara. Ternyata dalam beberapa saat seluruh bakteri yang ada di air tadi terbunuh saudara. Subhanallah, subhanallah. Nabi menyampaikannya 14 abad yang lalu. Saudara, umat manusia baru membuktikannya di tahun 80-an saudara. Di tahun 1980, baru 35 tahun yang lalu. Saudara, pertanyaannya kenapa baru 35 tahun yang lalu ini semua terbukti? Karena di tahun-tahun belakangan ini serangan kepada Abu Hurairah makin dahsyat, penghinaan kepada hadis Nabi makin dahsyat. Sebetulnya kalau hadis tersebut dikatakan palsu, bohong, berarti bukan Abu Hurairah yang dihina saudara. Yang dihina adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saudara. Enggak sampai di situ. Ini yang diuji bukan satu dua laler saudara. Bukan satu dua jenis, beberapa jenis laler dikumpulkan saudara. Bahkan ini ada lagi tambahan menarik saudara. Kenapa Nabi suruh tenggelamkan saudara? Tenggelamin saudara. Kenapa? Ternyata penawar bagi racun sayap yang satu tadi saudara, itu bukan hanya ada di saya. Laler itu kalau dikejutkan saudara, dia akan buang cairan dari pantatnya saudara. Pergi seperti tawon yang ngantuk saudara. Dia merasa dirinya sangat posisi berbahaya, itu dia keluarkan racun dari ujung buntutnya saudara. Begitu juga laler. Kalau dia dikejutkan saudara, dia buang itu cairan. Ternyata cairan yang ada di bawah saudara, di dalam tubuh laler tadi mampu membunuh aneka ragam bakteri dan kuman yang ada dalam air. Subhanallah, pantes Nabi suruh tenggelamin dia kaget saudara. Dia keluarin itu cairannya saudara. Subhanallah, Nabi kita bukan dokter, Nabi kita nggak punya laboratorium saudara. Tapi kok Nabi kita tahu ya? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berucap kata dari hawa nafsunya, melainkan daripada wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Alhamdulillah. Ternyata akhirnya sekarang semua para ahli sepakat bahwa hadis Nabi itu benar, bahwa yang dikatakan Nabi itu benar. Nah sekarang kita mau tanya kepada mereka-mereka yang menghina Abu Hurairah, kau mau katakan apa lagi? Apa
Apa yang kau mau hinakan Abu Hurairah? Kau katakan Abu Hurairah miskin, makannya dari sisa makanan orang, makanannya banyak laler, terus ngarang-ngarang hadis ini. Sekarang sampaikan kepada kami, apa kau punya hujah masih berlaku setelah dibuktikan, ditemukan secara ilmiah, secara kedokteran, secara medis, ternyata hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah adalah benar, persis, sesuai dengan fakta ilmiah yang ada. Artinya bukan Abu Hurairah yang pendusta, kau yang berdusta, kau yang menipu, kau yang berbohong, kau yang menghina sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jadi hati-hati saudara. Makanya kita katakan hat burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau memang ada sahabat Nabi yang bohong, buktiin dong ke kita. Mana bohong? Ayo sampaikan ke kita. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah punya segudang jawaban untuk pertanyaanmu, untuk semua tuduhanmu yang menyangkut Abu Hurairah maupun sahabat yang lain, saudara. Ada lagi yang ngomong, iya Habib, tapi Abu Hurairah kan masuk Islamnya belakangan. Kok hadisnya lebih banyak daripada hadis Abu Bakar Siddiq, hadis Sayyidina Ali, hadis Siti Aisyah. Kok Abu Hurairah lebih banyak hadisnya? Saudara, banyak dikitnya hadis yang disampaikan Abu Hurairah secara ilmiah itu bukan indikasi kebohongan. Jangan orang banyak meriwayatkan langsung dituduh bohong. Itu tidak ilmiah, itu terlalu emosional, saudara. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih hadis Abu Hurairah dengan hadis Sayyidina Ali lebih banyak hadis Abu Hurairah? Jangan langsung Anda menganggap itu penghinaan buat Sayyidina Ali. Saudara, itu tidak ilmiah. Nah kalau mau yang ilmiah, yuk mari kita lihat, saudara. Kenapa Abu Hurairah hadisnya lebih banyak daripada Sayyidina Ali, saudara? Padahal Sayyidina Ali lebih banyak bergaul dengan Nabi. Tentu secara logika mestinya riwayat Sayyidina Ali lebih banyak daripada riwayat Abu Hurairah. Tapi ingat, periwayatan hadis itu tidak ditentukan dengan kita dekat sama Nabi, lama sama Nabi, tapi ditentukan seberapa banyak kita sampaikan ke bawah, saudara. Jangan lupa, ketika Nabi wafat, Sayyidina Ali sibuk 6 bulan mengurus istri di rumah. Ketika Nabi wafat, 6 bulan Sayyidina Ali merawat Sayyidatuna Fatimah Zahra yang sakit. Abu Hurairah ada di luar menyebarluaskan hadis Nabi. Sayyidina Ali sibuk mengurus daripada istrinya yang sedang sakit. Dari sini saja kelihatan, berarti yang satu punya peluang besar untuk menyampaikan hadis, menyebarkan hadis. Yang satu, saudara, ada uzur untuk tidak menyampaikan dalam masa tersebut. Enggak sampai di situ. Ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, beliau dirongrong, saudara. Banyak pemberontakan di mana-mana, banyak peperangan di mana-mana. Beliau sibuk sebagai seorang khalifah, sebagai seorang penanggung jawab, sebagai seorang pemberani. Beliau pimpin pasukan, saudara. Beliau angkat pedang, beliau terjun ke medan tempur. Bertahun-tahun beliau sibuk bertempur di medan tempur untuk menjaga daripada stabilitas politik negara. Sedangkan Abu Hurairah bukan khalifah, bukan panglima perang. Abu Hurairah itu masyarakat biasa, jalan dari satu tempat ke tempat lainnya, menyampaikan hadis Nabi kepada orang lain. Pantas saja kalau riwayat Abu Hurairah lebih banyak daripada Sayyidina Ali. Bukan karena hadis Sayyidina Ali dikit, bukan. Hadis Sayyidina Ali lebih banyak daripada Abu Hurairah, itu kita yakini. Tapi interaksi Ali dengan orang-orang yang ada di bawahnya, tabi'in dan seterusnya, itu lebih sedikit dibandingkan Abu Hurairah. Ditambah lagi Sayyidina Ali meninggal lebih dulu daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah umurnya lebih panjang, meninggalnya lebih lama, saudara. Sehingga begitu banyak sahabat meninggal, Abu Hurairah masih ada. Sehingga orang-orang datang ke Abu Hurairah minta hadis yang pernah didengar dari Nabi, saudara. Ya wajar kalau Abu Hurairah hadisnya lebih banyak daripada Sayyidina Ali. Berbeda ceritanya kalau Sayyidina Ali nggak jadi khalifah, kalau Sayyidina Ali nggak perang, kalau Sayyidina Ali umurnya lebih panjang, niscaya riwayat Sayyidina Ali akan jauh lebih banyak daripada yang lainnya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya, itu jawaban ilmiah tidak? Jadi jangan pakai emosi, saudara. Jangan.
pantas hadis Abu Hurairah banyak. Ada lagi satu saudara. Nah ini yang problem saudara. Ahlul Bait itu dihormati umat. Kedudukannya tinggi di tengah umat saudara. Saking tingginya dimuliakan, dicintai, akhirnya banyak pihak tidak bertanggung jawab, sering mencatut nama mereka saudara. Saya mau tanya, biasanya yang namanya dicatut yang ngetop apa yang nggak ngetop? Ayo jujur, biasanya yang dicatut namanya nggak ngetop apa yang ngetop? Yang rendah apa yang tinggi? Sayyidina Ali ini kedudukannya sangat tinggi, sangat mulia saudara. Semua Ahlul Bait nama mereka dicatut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat hadis-hadis palsu saudara. Mereka katakan saya dengar dari Ahlul Bait Fulan bin Fulan dari ayahnya dari Nabi. Ternyata si Fulan ini pendusta saudara. Ribuan hadis palsu lahir mengatasnamakan Ahlul Bait, sementara Ahlul Bait abria, tidak terlibat, bersih. Nah sementara yang catut nama Abu Hurairah dikit saudara. Selamat hadis-hadis Abu Hurairah. Kenapa selamat? Karena tukang catut nggak pakai namanya. Akan kesian Ahlul Bait di sini saudara. Nah makanya saudara kalau kita sudah tahu begitu, pantas ada satu orang meriwayatkan hadis dari Sayyidina Ali. Saudara, dari fulan dari Sayyidina Ali. Hadisnya banyak, katakan dia dapat 1000 hadis. Tapi ketahuan satu hadis dia bohong. Itu 1000-1000-nya nggak diterima saudara. Satu aja ketahuan dia bohong, dia ngarang-ngarang hadis. Sayyidina Ali nggak pernah ngomong begitu, Nabi nggak pernah ngomong begitu. Dia karang, ketahuan. Ada saksi terbukti, semua hadis riwayatnya ditolak. Nah ini yang terjadi kepada para pecinta Ahlul Bait saudara. Kesian Ahlul Bait saudara, ini cinta umat saudara, ada yang positif ada yang negatif. Nah kalau sampai saking cintanya ngarang-ngarang hadis kan negatif saudara. Dia mencatut nama Ahlul Bait, berdebat sama orang, begitu kalah nggak punya hadis dia karang hadis saudara, hanya untuk membantah daripada lawannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira jelas tidak? Nah ini sengaja saya berikan contoh tentang Abu Hurairah saudara. Jangan sembarangan kita mencerca para sahabat Nabi. Kalau kritik hadis boleh, tapi mencela sahabat nggak boleh saudara. Kritik hadis silakan, tapi jangan pernah mentajrih sahabat. Jadi kalau ada suatu hadis palsu dari Sayyidina Ali atau dari Abu Hurairah, itu bukan Sayyidina Ali atau Abu Hurairah yang karang, bukan. Yang karang itu perawi yang datang setelahnya saudara. Mereka memasukkan hadis atas nama Sayyidina Ali, atas nama Abu Hurairah. Bukan Abu Hurairah yang ngarang hadis palsu, bukan Sayyidina Ali yang ngarang hadis palsu. Nah ini yang perlu kita camkan. Alhamdulillah tidak ada sahabat Nabi di dalam periwayatan hadis yang berdusta atas nama Nabi saudara. Makanya Sayyidina Abdullah ibn Abbas yang selama ini dikenal sebagai pendukung Ali, yang ikut Sayyidina Ali perang melawan Muawiyah saudara. Setelah Sayyidina Ali wafat, Sayyidina Hasan tanazul, Muawiyah jadi pemimpin, kemudian Sayyidina Hasan juga wafat. Muawiyah sering berkunjung ke Madinah dan menjadi khatib imam Jumat saudara. Di situ hadir banyak sahabat, termasuk Abdullah ibn Abbas. Apa kata mereka? Walaupun mereka nggak suka dengan Muawiyah, mereka selama ini bermusuhan dengan Muawiyah. Tapi ada yang menarik, Abdullah ibn Abbas mengatakan, Inna Muawiyah la yuttaham fi riwayatil hadis. Bahwa Muawiyah tidak tertuduh dalam periwayatan hadis. Subhanallah. Ini pernyataan dari orang yang selama ini memusuhi Muawiyah, berseberangan dengan Muawiyah. Abdullah ibn Abbas itu pembela Ali, pecinta Ali, ikut angkat senjata perang melawan Muawiyah saudara. Tapi dalam periwayatan hadis beliau yang sampaikan, Inna Muawiyata la yuttaham fi riwayatil hadis. Muawiyah tidak tertuduh, tidak tercela di dalam periwayatan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Muawiyah berkhutbah, coba-coba ngarang-ngarang hadis, coba-coba berbohong hadis dari Nabi, di situ masih banyak sahabat saudara, akan diprotes rame-rame saudara. Tapi para sahabat mengatakan,
Muawiyah tidak tergelak dalam periwayatan hadis. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah dari Nabi adalah man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka niscaya Allah akan berikan pemahaman agama untuknya. Ini hadis riwayat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi kita biqatin nazar dengan apa yang terjadi di antara sahabat. Yang jelas ingat bahwa sahabat udul dalam periwayatan hadis. Kira-kira jelas tidak? Baik, yang keempat, as-sahabah mujtahidun ma'jurun fis shawabi wal khata'. Sahabat itu adalah mujtahid, berhak ijtihad, dan dalam ijtihadnya ma'jurun, mereka mendapatkan ganjaran, baik mereka itu shawab, betul, atau khata', atau mereka itu salah, saudara. Kalau ini dalilnya gampang. Ada hadis mengatakan begini, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim berikhtihad, ikhtihadnya benar dapat 2 pahala. Kalau ikhtihadnya salah dapat 1 pahala. Ini Nabi mengatakan hakim, artinya orang yang berhak ikhtihad, siapapun dia. Termasuk di zaman sekarang, saudara. Kalau ada ulama, ada fuqaha berikhtihad, tapi ikhtihadnya bukan pakai hawa nafsu. Ikhtihadnya bukan ikhtihad bayaran, saudara. Jadi ikhtihad dengan iman dan ilmu. Begitu dia ikhtihad, benar ikhtihadnya, dapat 2 pahala. Kalau salah ikhtihadnya, dapat 1 pahala. Nah, pertanyaannya, kalau ulama zaman sekarang saja berhak ikhtihad, dan kalau ikhtihadnya benar dapat 2 pahala, kalau ikhtihadnya salah dapat 1 pahala, lalu bagaimana dengan sahabat Nabi? Kira-kira berhak ikhtihad tidak? Mimbabil aula, lebih utama, saudara. Ulama yang di zaman sekarang aja nih, di zaman sekarang, kalau mereka ijtihad asal dengan iman dan ilmu, saudara, salah dapat pahala 1, benar dapat pahala 2. Kalau ulama sekarang saja tetap dihargai ijtihadnya, bagaimana sahabat Nabi yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah mengatakan kepada para sahabat, kuntum khaira ummatin, sahabat Nabi, kalian adalah sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah untuk umat manusia. Allah yang langsung memuji mereka. Kira-kira jelas tidak? Ini ulama sekarang nih kalau ijtihad salahnya aja dapat pahala, apalagi kalau hadis tadi bisa berlaku untuk ulama zaman sekarang, mimbabil aula, lebih utama hadis tersebut berlaku untuk para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi yang mengatakan, saudara, khairul qurun qarni hada, tsumma alladzi yalih, tsumma alladzi yalih. Sebaik-baiknya abad, sebaik-baiknya zaman, abadku saat ini. Selanjutnya abad yang berikutnya, abad yang berikutnya. Sallu ala nabi. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Yang terakhir, saudara, yang terakhir, wujubus sukut fima jara bainas sahaba, bima syajara bainas sahaba. Wajib tutup mulut, diam tentang apa-apa perselisihan yang terjadi di antara sahabat. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tahu di antara sahabat ada pertikaian, bahkan ada peperangan, bahkan ada pertumpahan darah. Saudara, jangan. Kita jangan ikut campur. Kita jangan usil, saudara. Kita jangan menceritakan soal itu kecuali darurat, kalau ada kepentingan, saudara. Kalau tidak darurat, tidak ada kepentingan, jangan sekali-kali kita mempergunjingkan, membicarakan tentang pertikaian yang ada di antara sahabat. Cukup berpegang kepada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 134. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat walakum ma kasabtum, wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 134, apa kata Allah? Tilka ummatun qad khalat, mereka itu umat yang sudah berlalu, sudah kembali kepada Allah.
Laha makasabat walakum makasabtum. Bagi mereka ganjaran dari apa yang mereka telah kerjakan. Bagi kalian akan dapat ganjaran sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Dan ingat kata Allah, wala tus'alun, kalian tidak akan ditanya amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka lakukan. Enggak, kita besok enggak ditanya oleh Allah, kenapa sih Sayyidina Ali sama Muawiyah perang? Emang ditanya? Enggak, bukan kita enggak terlibat saudara. Kita besok ditanya bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana zakat kita. Kita enggak ditanya saudara tentang peperangan yang terjadi di antara mereka. Kemudian saudara, ada satu lagi yang pernah dinyatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, hadhihi dima taharallahu minha aidina falnaquf anha alsinatana. Masya Allah. Apa kata Imam Ahmad saudara? Allah telah mensucikan tangan kita daripada darah para sahabat. Artinya alhamdulillah kita nggak lahir di zaman mereka saudara. Kalau kita lahir di zaman itu saudara, bisa jadi kita bela Ali, bisa jadi juga kita musuhin Ali saudara. Siapa yang bisa jamin kita nggak musuhin Ali saudara? Bisa jadi saudara. Kata Imam Ahmad, alhamdulillah Allah bersihin tangan kita daripada pertumpahan darah yang terjadi di zaman sahabat. Nah kata Imam Ahmad, kalau Allah sudah bersihkan tangan kita tidak terlibat dari pertumpahan darah mereka, maka jaga lisan kita untuk tidak kita kotori dengan peristiwa yang terjadi di antara mereka. Subhanallah, bersyukur kita nggak terlibat. Nah kenapa kita mau melibatkan diri dengan lisan kita di zaman ini saudara? Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Kecuali kalau terpaksa darurat mesti cerita apa boleh buat. Contoh saudara, para habaib berabad-abad saudara jarang yang mau cerita soal Karbala saudara. Dalam kitab-kitab mereka pun mereka nggak tulis soal Karbala saudara. Seolah-olah mereka ingin sudahlah mafat-tafat apa yang telah berlalu. Masih mari kita song-song masa depan. Karena itu di kitab-kitab karangan habaib hampir nggak ada yang bercerita soal itu saudara. Bukan mereka ingin menutupi fakta sejarah, bukan. Tapi di dalam peristiwa Karbala tersebut terdapat fitnah yang luar biasa saudara. Salah kita mempersepsikannya, maka akan salah kita mengambil kesimpulannya. Dulu cerita pertikaian sahabat dari dulu udah ada di buku-buku Ahlus Sunnah. Kalau kita baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kita baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh, kita baca kitab-kitab sejarah yang lainnya, ada di dalamnya. Cuma dulu yang baca cuman ulama, yang baca cuman guru, yang baca cuman yang ngerti. Untuk umat awam nggak diceritain saudara. Jadi nggak betul kalau ada mengatakan Ahlus Sunnah menyembunyikan sejarah. Nggak betul, bukan menyembunyikan. Ada hal-hal yang boleh dipublikasi, ada hal-hal yang jangan dipublikasi untuk orang awam saudara. Termasuk persoalan ini. Kira-kira jelas tidak? Nah tapi di zaman sekarang saudara ada syekh baru datang di tengah masyarakat. Namanya Syekh Google. Ada lagi Syekh YouTube saudara. Ini kedua syekh ini ditanya apa aja dia jawab saudara. Kita tulis Karbala dia jawab saudara. Dia kasih artikel-artikel. Nah sekarang ini artikel macam-macam penulisannya. Kalau yang menafsirkan peristiwa Karbala dari saudara-saudara kita di kalangan Syiah, maka ujung-ujungnya akan mencaci maki sahabat saudara. Sebaliknya kalau yang bercerita tentang Karbala dari saudara-saudara kita dari kalangan Wahabi, ujung-ujungnya nyalain Sayyidina Husain saudara. Menyalahkan Ahlul Bait yang dibantai di Karbala. Udah dibantai disalahin, udah jatuh ditibanin tangga saudara. Ini fakta. Kita kalau baca Karbala dibahas oleh saudara-saudara kita kalangan Wahabi saudara. Mereka bahas itu ujungnya Sayyidina Husain salah, Sayyidina Husain keras kepala, Sayyidina Husain tidak tahu diri, Ahlul Bait pemberontak, tidak menghargai pemimpin, sudah melanggar perintah Nabi sehingga menanamkan kebencian umat kepada keluarga Nabi saudara. Begitu juga sebaliknya, kalau Syiah yang membahas peristiwa Karbala rasa cintanya kepada Ahlul Bait yang
berlebihan membuat mereka buta, saudara. Emosional, marah, akhirnya mencaci maki, saudara, yang tidak semestinya dikaki maki. Oh, kenapa Karbala terjadi? Oh, ini gara-gara Yazid. Siapa Yazid? Anaknya Muawiyah. Kenapa Yazid bisa menjadi penyebab? Karena Yazid jadi khalifah. Siapa yang angkat jadi khalifah? Yang angkat khalifah adalah Muawiyah. Berarti Muawiyah yang ikut terkutuk. Dia kutuk Muawiyah, dia laknat Muawiyah. Lalu kenapa Muawiyah bisa berkuasa? 20 tahun jadi gubernur, 20 tahun jadi khalifah, 40 tahun berkuasa. Oh, sebab dulu dipakai oleh Abu Bakar, dipakai oleh Umar, dipakai oleh Utsman untuk memimpin umat. Kalau begitu Abu Bakar, Umar, Utsman ikut salah. Gara-gara Abu Bakar, gara-gara Umar, gara-gara Utsman, Muawiyah berkuasa. Gara-gara Muawiyah berkuasa, akhirnya Yazid naik jadi khalifah. Gara-gara Yazid naik jadi khalifah, akhirnya keluarga Nabi dibantai. Kalau begitu Abu Bakar, Umar, Utsman ini tokoh bejat, penanggung jawab, mesti dikutuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira jelas tidak? Jujur, ini pandangan begini bahaya tidak? Jujur, pandangan Wahabi tadi yang mendiskreditkan Ahlul Bait bahaya tidak? Pandangan Syiah Rafidah yang mendiskreditkan sahabat Nabi bahaya tidak? Nah, pertanyaannya, apakah kita mau biarkan mereka yang mentafsirkan sejarah? Dulu orang-orang tua kami nggak pernah mau cerita soal Karbala, saudara. Saya juga dari awal ngajar, awal belajar, nggak pernah saya mau cerita soal Karbala. Tapi belakangan, begitu lihat di internet, saudara, yang caci maki Ahlul Bait, yang caci maki sahabat Nabi, yang ngawur-ngawuran memahami sejarah Karbala, terpaksa akhirnya kita harus angkat bicara. Wajib Ahlus Sunnah menjelaskan ke umat apa itu Karbala, apa yang terjadi di Karbala, dan bagaimana menafsirkannya, saudara, sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Itulah beberapa tahun yang lalu di majelis kita tanggal 10 Muharram kita cerita soal Karbala. Sampai hari ini setiap tanggal 10 Muharram rekaman ceramah kita pada pengajian itu lamanya 2 jam 40 menit. 2 jam 40 menit setiap tanggal 10 diputar ulang di Radio Rasil selalu dan selalu. Nah, bahkan juga ada DVD-nya. Silakan beli, silakan dengarkan, silakan kaji ulang, saudara. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi, saya pada prinsipnya tidak mau cerita itu. Nggak boleh cerita itu, saudara. Tapi kalau umat disesatkan untuk benci kepada sahabat Nabi, untuk benci kepada keluarga Nabi, terpaksa harus kita sampaikan kepada umat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Baik, saya tanya sekali lagi. Jadi kalau tafsir Karbala diserahkan kepada Wahabi, bahaya tidak? Bahaya tidak? Diserahkan kepada Rafidah, bahaya tidak? Berarti wajib ditafsirkan oleh Aswaja, tidak? Takbir, sallu ala Nabi. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada pengajian ini. Sebelum kita tanya jawab, sudah masuk waktu zuhur, kita dengarkan azan dulu, baru kita tanya jawab, dan ada beberapa ustadz yang akan menyampaikan ulasannya. Di sini alhamdulillah hadir ada Kiai Wahid. Beliau ini salah satu pimpinan lembaga dakwah NU Nahdlatul Ulama. Dan di sini ada Kiai Khattat, yaitu sekjen daripada FUI, dan ada Habib Ahmad Aidid, Habib Abdurrahman Al-Khirid. Nah, di sini ada Kiai Haji Safi'i Ahmad. Ini sahabat lama saya. Saya awal pertama kali terjun ke dalam dunia dakwah, beliau ini yang banyak membimbing, memberikan pengalaman kepada saya. Alhamdulillah hari ini walaupun usia sudah hampir 70 tahun, tapi hadir bersama kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Adi atau Alwi, silakan azan zuhur.